Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan mendengarkan bersama-sama Renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Letnan Kaswan Susanto. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Merupakan satu anugerah yang luar biasa ketika kita boleh bersama-sama menikmati anugerah. Kita boleh sehat, kita boleh kuat, kita boleh beraktivitas di tengah-tengah situasi yang mungkin sulit bagi kita. Kita tetap mengucap syukur karena tentunya pemeliharaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu pendengar setia Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam program Oasis Fajar pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mengawali hari ini dengan satu keyakinan bahwa Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu saya mengajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Karena hanya oleh anugerah-Mu dan karena kasih-Mu, kami tetap ada dalam berkat dan kasih karunia Allah. Terima kasih ya Tuhan, karena hari ini sebelum memulai setiap kegiatan kami rindu untuk belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini memberikan kekuatan, memberikan pemahaman kepada kami untuk kami tetap hidup mengandalkan Tuhan di tengah-tengah situasi apapun yang kami alami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat setia pendengar Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita bersama pada pagi hari ini terdapat di dalam Ratapan pasalnya yang ketiga ayat 19 sampai dengan ayat 26. Surat Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai dengan 26. Firman Tuhan berkata demikian. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan
Tuhan. Sahabat setia pendengar Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari bagian firman Tuhan ini dan dalam perenungan kita di pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk merenungkan bersama-sama di hadapan Tuhan tentang bagaimana Tuhan memberi pertolongan dalam kehidupan kita di tengah-tengah situasi sulit. Pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita di tengah-tengah situasi sulit. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita masing-masing mengamati situasi lingkungan terkecil di sekitar kita, mulai dari keluarga, tetangga, dan mungkin sedikit meluas pada lingkungan kita, mungkin kita tidak menemukan adanya suatu perubahan yang sangat drastis. Tetapi ketika secara objektif kita melihat situasi yang lebih luas di daerah atau mungkin di negara kita, maka kita akan setuju jika telah terjadi banyak perubahan yang sangat menonjol dalam kehidupan masyarakat. Siap atau tidak, perubahan terus terjadi, sudah terjadi, dan akan semakin berkembang. Dalam sebuah artikel yang pernah ditulis berjudul demikian, COVID-19 memaksa pertumbuhan dan inovasi dunia digital. Saya berpikir bahwa artikel tersebut merupakan sebuah kenyataan. Sebab hampir semua kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang yang dulunya dilakukan secara konvensional telah berubah dan dilakukan dengan mengandalkan teknologi digital. Kita bisa melihat ada begitu banyak rapat atau meeting yang sering kali diselenggarakan secara virtual. Belanja, sekolah, bahkan beribadah pun seringkali dilakukan secara online. Seminar secara online menjadi hal yang biasa untuk kita ikuti di dalam aktivitas kita tiap-tiap hari. Bahkan bukan dalam hal teknologi yang berubah, tetapi juga dalam aktivitas sosial kita memiliki batasan. Ketika terbiasa dengan bersalaman dan saling cipika-cipiki, mungkin ketika kita saling bertemu, maka semuanya disarankan untuk tidak lagi dilakukan. Dalam keadaan seperti ini tentunya kita merasa kebebasan kita terganggu. Tetapi Bapak Ibu dan semua saudaraku yang diberkati Tuhan, demikianlah kenyataannya. Semua diberlakukan agar kita tetap terjamin kesehatan yang memang kita perlukan di tengah-tengah kondisi saat ini. Mensikapi kenyataan dan situasi yang kita alami saat ini memang tidaklah mudah. Dan tidak bijak bagi kita untuk menyalahkan orang lain mungkin. Tidak bijak bagi kita untuk bertanya, mengapa harus begini? Dan harus seperti apa? Namun dalam semua kenyataan itu, yang terpenting bagi kita sebagai orang Kristen adalah meyakini bahwa semua yang terjadi adalah karena kemahakuasaan Tuhan dan izin Tuhan bagi setiap kita yang ada di dalam dunia ini. Hal itu berarti bahwa Tuhan Allah yang kita sembah memiliki kuasa dan kemuliaan melebihi apapun yang ada di dunia ini. Maka sangatlah keliru apabila kemudian kita mentuhankan sesuatu yang ada di dunia ini, yang kita miliki, dan melupakan Tuhan yang benar adanya, yang empunya hidup kita. Hidup dalam situasi sulit seperti sekarang, sekali lagi bukanlah hidup yang menyenangkan. Ketika hubungan sosial kita dibatasi, dan ketika keadaan ekonomi kita menjadi susah, maka bagi sebagian orang, hal tersebut merupakan pergumulan hidup yang sangat besar.
Dalam situasi demikian, pertanyaannya adalah, bagaimana seharusnya sikap kita sebagai orang Kristen mensikapi hal tersebut? Dalam situasi sulit yang perlu kita pelajari bersama-sama dari bagian firman Tuhan yang dituliskan oleh Yeremia di dalam Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai dengan ayat 26. Dan perlu kita ketahui bahwa nama kitab Ratapan dipilih berdasarkan isi kitab yang menjelaskan tentang kepedihan hati orang-orang Yahudi yang menyaksikan kota suci Yerusalem dan bait Allah dirusak total oleh bangsa Babel pada tahun 596 sebelum Masehi. Dalam situasi sulit, maka sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang harus kita lakukan adalah, pertama, kita harus senantiasa setia menantikan pertolongan Tuhan. Sebagai orang percaya kita harus setia menunggu, menantikan, mengharapkan pertolongan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-6 di sana dikatakan demikian. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ketika kita mengalami situasi yang sulit, maka bagian pertama dan yang paling penting dalam kehidupan kita adalah menyadari bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Hal ini sangat penting. Karena ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan, kita ini adalah milik Tuhan, maka kita akan bersedia untuk hidup dalam bimbingan Tuhan yang menciptakan kita. Banyak orang, bahkan termasuk di dalamnya orang Kristen saat ini, yang tidak lagi bersedia untuk dibimbing oleh Tuhan. Dalam masa yang sulit seperti ini, ada begitu banyak orang yang kemudian berpikiran sempit dengan lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan hidup jasmani daripada kebutuhan hidup rohani. Dan banyak alasan bagi orang Kristen untuk disampaikan dan membenarkan diri atas keputusannya yang tidak beribadah karena mencari kebutuhan hidup. Benar bahwa gereja tidak sanggup memberi makan semua jemaat Tuhan. Benar bahwa ibadah tidak dapat membuat kita kenyang dari rasa lapar jasmani kita. Tetapi kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dan kita dengarkan dalam ibadah sanggup membuat kita menjadi kuat dan yakin bahwa Tuhan Yesus bertanggung jawab atas hidup kita dan Dia sanggup mencurahkan berkat-berkat-Nya kepada kita. Marilah kita bersama-sama untuk senantiasa duduk diam di hadapan Tuhan. Menantikan Tuhan untuk Dia bertindak secara ajaib dalam kehidupan kita. Dan jangan pernah kita berubah setia di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perlu belajar dari kehidupan Saul. Sebagai seorang raja yang dipilih oleh Tuhan, Saul menjadi berubah setia ketika diperhadapkan dalam situasi yang sulit. Bukannya ia meminta nasihat dari Samuel, tetapi Saul lebih memilih memberikan persembahan korban bakaran yang seharusnya dilakukan oleh seorang imam dan bukan seorang raja. Dan akhirnya kita bisa dapat pahami bahwa roh Tuhan mundur dari Saul dan akhirnya Saul mengalami kebinasaan. Apa yang terjadi pada Saul mungkin tidak terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Mungkin orang Kristen tidak akan mengalami kematian secara jasmani sebagaimana hukuman atas ketidaktaatan Saul. Tetapi kematian rohani dapat dialami oleh orang Kristen yang berubah setia di hadapan Tuhan. Dan hal tersebut adalah suatu kengerian hidup yang sangat fatal. Sebab kematian rohani berdampak pada kebinasaan kekal. Menantikan Tuhan berarti kita bersabar dan bertekun dalam menunggu karya Tuhan
bagi kehidupan kita. Di dalam Yesaya pasal 44 ayat 2 sampai dengan ayat ketiga dikatakan, "Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesyurun yang telah kupilih." Dikatakan selanjutnya, "Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu." Alkitab yang kita miliki adalah perkataan Allah, dan perkataan ini tidak akan pernah dilupakan oleh Allah. Jika Tuhan sudah berjanji untuk memberkati umat-Nya, maka kita sebagai umat Tuhan pasti kita akan menerima, pasti kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan tersebut. Kapan dan bagaimana Tuhan bekerja, tidak ada yang tahu. Sebab ada banyak cara yang dapat dikerjakan Tuhan bagi kehidupan kita. Yang terpenting bagi kita sebagai orang-orang percaya adalah setialah kita menantikan jawaban Tuhan. Itu yang pertama. Dari situasi yang sulit yang kita alami, kita harus tetap setia menantikan jawaban Tuhan. Dan yang kedua, kita harus senantiasa bertekun di dalam Tuhan. Ketika kita mengalami situasi yang sulit, maka dituntut dari kehidupan kita sebagai orang percaya adalah bagaimana kita bertekun di dalam Tuhan. Sebab ayat 22 dan 23 di sana berkata, "Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan." Pada saat kita berbicara tentang kesulitan hidup, maka hal tersebut dapat dialami oleh semua orang. Bahkan orang yang sangat saleh, orang yang sangat rohani sekalipun dapat mengalami situasi sulit tersebut. Kita tentunya tahu cerita tentang seorang saleh di dalam Alkitab, yaitu Ayub. Tidak ada tokoh Alkitab yang sedemikian salehnya selain daripada Ayub. Tetapi Alkitab mencatat bahwa kemudian Ayub kehilangan anak-anaknya. Ayub kehilangan harta kekayaannya, dan Ayub kehilangan semua yang dimilikinya. Di dalam ayat 20 dan 21 dari Ayub pasal pertama dikatakan, "Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, 'Dengan tangan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan.'" Selanjutnya di dalam Ayub pasal 2 ayat 9 dan 10 dikatakan demikian, "Maka berkatalah istrinya kepadanya, 'Masihkah bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah.' Tetapi jawab Ayub kepadanya, 'Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?' Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya." Bisa saja ketekunan Ayub amat sulit terjadi jika kita yang mengalami semua yang dialami Ayub. Kita mungkin akan menjadi susah dalam kesetiaan kita kepada Tuhan karena kesulitan yang kita alami. Tetapi sebagai orang Kristen, ada satu hal yang perlu kita ingat di dalam kehidupan kita, yaitu meskipun kita sudah hidup setia dan dekat dengan Tuhan, maka hal tersebut bukan jaminan bahwa kita akan bebas dari krisis atau kesulitan hidup. Sebagaimana Ayub, orang yang begitu setia namun mengalami kesulitan yang sedemikian rupa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
fakta sejarah mencatat bahwa ketika awal berdirinya jemaat mula-mula, mereka sangat setia kepada Tuhan dan selalu melakukan setiap pengajaran Tuhan. Namun kehidupan mereka sangatlah memprihatinkan. Mereka dianiaya, bahkan di antara mereka harus mati karena mempertahankan iman mereka. Dalam situasi seperti itu, ada teladan hidup yang dapat kita pelajari, bahwa mereka tetap setia di dalam bertekun di hadapan Tuhan. Hal ini mereka lakukan karena mereka sangat menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup menolong mereka, dan pertolongan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan mereka tepat pada waktunya. Hal tersebut nyata dalam ayat 22. Di sana dikatakan, tak habis-habisnya rahmatnya. Dalam penjelasan ayat ini, rahmat Allah disebut juga atau dapat diartikan sebagai perasaan kasihan atau kemurahan hati. Dari sini kita dapat belajar bahwa ternyata perasaan kasihan atau kemurahan hati Allah tidak pernah habis atau terbatas bagi orang-orang yang mau bertekun, datang dan memohon belas kasihan Tuhan. Dan semuanya Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tergantung pada pribadi kita masing-masing. Bersediakah kita untuk kita tetap setia bertekun dan hidup di hadapan Allah kita untuk mempermuliakan Tuhan, untuk menantikan Tuhan mencurahkan berkat-Nya bagi kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perenungan kita di pagi hari ini membawa kita untuk melihat keberadaan hidup kita. Dan sebagai penutup dalam perenungan di pagi hari ini, ingatlah bahwa selama kita masih ada di dunia ini, maka dapat dipastikan kita akan mengalami situasi-situasi hidup yang sulit. Silih berganti kesulitan akan terjadi dalam kehidupan kita. Namun dalam semuanya itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka yang dapat kita lakukan adalah kita harus setia menantikan pertolongan Tuhan dan tetap setia senantiasa bertekun di hadapan hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam setiap aktivitas dan kegiatan yang kita lakukan tiap hari. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, yang mana Engkau sudah mengizinkan berbagai-bagai macam situasi kehidupan yang kami alami. Dan Tuhan, kekuatan Engkau berikan bagi kami, keyakinan Engkau berikan bagi kami di pagi hari ini, bahwa di dalam semuanya itu Tuhan menuntut kami untuk tetap setia kepada Tuhan dan tetap bertekun di hadapan Tuhan. Biarlah bagian firman-Mu yang kami renungkan pada pagi hari ini membawa kami untuk kami semakin setia kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.